Berikut merupakan profil singkat dari Ibu Rika Fatima PhD selaku founder, conceptor, dan tenaga ahli G2R Tetrapreneur dan juga merupakan dosen senior FEB UGM. G2R Tetrapreneur Desa Bejiharjo. Program Global Gotong Royong G2R Tetrapreneur adalah inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang bertujuan membawa kearifan lokal Indonesia ke kancah dunia. Gerakan inovasi desa wirausaha berbasis 4 pilar wirausaha, yaitu rantai pasokan bisnis baik dari hulu ke hilir, yaitu Tetra 1, ketersediaan dan kesigapan dalam respon pasar sebagai sarana bertukarnya nilai produk Tetra 2, kualitas produk melalui SDM yang berkualitas, sistem yang terkoordinasi hingga pengembangan diri Tetra 3, serta nilai merek pada produk atau Tetra 4. Sasaran G2R sendiri adalah pedesaan yang notabene merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunggulan bersaing yang terintegrasi, baik melalui pemerintah, akademisi, pemerintah desa maupun lembaga-lembaga yang berada di dalam desa hingga masyarakat luas. Bakso goreng Desa Bejiharjo. Salah satu produk yang dikembangkan melalui program G2R Tetrapreneur di Desa Bejiharjo adalah basreng atau bakso goreng. Alasan mengapa Desa Bejiharjo mengembangkan produk basreng adalah karena Desa Bejiharjo terkenal dengan pedagang bakso dan daging sapi merupakan salah satu bahan baku yang melimpah atau unggulan dari Desa Bejiharjo. Hal ini sesuai dengan filosofi Tetra 1, yaitu ketersediaan atau kesigapan dalam merespon pasar sebagai sarana bertukarnya nilai produk. Perjalanan siang ini menuju Desa Bejiharjo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam dari kota Yogyakarta. Kita bisa melihat pepohonan rindang di sepanjang jalan menemani perjalanan menuju Bejiharjo. Kontur jalan yang naik turun karena kita memang melalui jalur perbukitan Seribu atau yang sering disebut Pegunungan Sewu yang membentang dari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Dan akhirnya kita pun sampai di Desa Bejiharjo yang kita Sekarang saya berada di rumah produksi G2RT Bejiharjo. Wilayah ini terletak di Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang kita coba ke tempat produksinya. Di sana sudah menunggu ibu-ibu dan pengurus G2RT. Siang, Pak Bagio, Ibu. Nah, saya sekarang bersama Pak Bagio sebagai Ketua G2RT Bejiharjo. Nah, Pak Bagio, kalau boleh saya tahu awalnya seperti apa Pak untuk pembentukan G2RT ini? Dari awal pertama kita dapat program dari Dinas UMKM bahwa desa kita ditunjuk menjadi desa planner yang komandannya Bu Rika. Dari awalnya kita bisa ditunjuk dari awal jadi desa planner. Dari desa percontohan untuk Tetrapreneur G2RT. Nah, spesialisasi apa Pak di sini Pak untuk kita pengolahan makanan bakso goreng, karena dari awal kita mengambil istilahnya masak sini kebanyakan itu kan menjual bakso. Jadi kita coba melu krungu suaramu
nyata janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore. Oh. Basreng. Foto. Oke. Ayah. Sana tuh. Ini pas lagi nggak produksi ya, Bu? Alat-alatnya produksi punya gitu. Oh ini. Itu mesinnya. Hmm. Mungkin apa nih Bu? Ini memotong. Oh. Itu buat adonannya. Spinnernya yang belum. Buat adonan. Ini Ambil, Bu. mesin pemotong. Ini mesin pemotongnya untuk bakso goreng. Spinner di sana, masuk di sana. Ini untuk mesin adonan ya Bu? Iya, ya? buat adonan. Untuk adonannya mesin jadi Ini untuk berapa kilo, Bu? Kapasitasnya 3 kilo. 3 kapasitas kilo. 3 kilo. Nek proses produksi ini berapa Bu? Proses produksi Proses ini? dari Dari awalnya awal bahan baku dari daging sapi, nggih. Diolah, dimasukkan di digiling, diadon ngoten nggih. Terus dicetak. Oh, cetaknya pakai tangan. Bisa kalau pakai mesin nggak bisa. Kan ada yang pipi, dua bentuk ya. Yang pipi ada yang stick. Oh, ada yang tetap ngebul. jadi proses bakso gini ya? Udah. Oh, enggak. Panjang. Cetak. Oh. Kan digoreng. Bulat panjang sama kotak. Oh, terus Oh, diirisi ngoten kotak. nggih. Iya. Oh. Iya. Berarti dari tadi diadon di sini, diulek terus diproses ini di napa? Bentuk niku baru digoreng nih. Goreng. Mesin penggorengnya ngagem biasa. Wajan. Oh, wajan biasa. Terus baru dipotong Goreng niku. didinginkan dulu Selama 12 jam baru dipotong. Didinginkan dulu baru dipotong. Hmm. Kalau nggak dingin nggak bisa. Digoreng, didinginkan dulu 12 jam, Iya. kemudian baru dipotong. digoreng lagi. Oh, proses penggorengan 2 kali. Gorengan. Jadi bentuk awalnya itu masih yang belum terbentuk itu ya. Oke. Terus akhirnya didinginkan. Kotak. Ya. Berarti niki nggih ruang produksi ini nggih mriki. Iya, Iya. Siap. Ngagem oven bareng to, Bu? Oh, buat Oh, bikin tahu juga ya, Bu? Iya, ini produksi tahu ya pribadi rumah. produksi Iya. tahu. Oh, iya. Itu mesin spinnernya di sana belum dipakai. Oh, Tiriskan Hmm. biar minyaknya nggak lengket di plastik itu. Oh niki. Atau gini aja ya, sekarang kan ini dulu, nanti wawancara sama Ibu E yang iya. itu loh. Ini mesin peniris gitu nggih. Mesin peniris setelah digoreng. Ini kapasitasnya? Itu spinner, jadi untuk misahkan spinner. minyak biar sama minyaknya minyaknya. nggak Di ruang produksi berapa orang? 8. 8 orang. Iya, 8 8 orang. Berarti dibagi nopo? Kita bersamaan, Kak. Oh, berarti Kan kita kelompok harus guyup 8 rukun. orang. Ya, 8 orang itu kita bekerjasama mana dari proses pertama sampai kedua kita bersama-sama. berarti 8 Iya. orang itu kumpul dulu proses Iya. pertama ngadon dulu. Iya. Terus Nyetak. bareng-bareng lagi nyetak, Nggih, bareng-bareng lagi. nggih. Nanti penggorengan. Bareng-bareng. Oh, jadi nggak dipisah-pisah gitu. Enggak, Bu? enggak. Misalnya 2 orang ini, Iya. 2 orang ini. Juga ada, tapi ada itu apa pembagiannya ada, tapi kita masih Iya, masih Ah, bareng-bareng biar gitu, cepet gitu. gitu. Itu 8 orang itu sehari bisa menghasilkan berapa bungkus, Bu? Ya tinggal permintaan. Oh, masih. Iya, Oh, gitu. masih menyesuaikan Maksimal untuk tenaga 8 itu maksimal kita bisa Kemarin berapa? 20 kilo ya? 20 kilo Iya, ya. udah 20 kilo pernah. 20 kilo itu Iya. bisa satu hari itu ya. Iya. Berapa bungkus basreng? Aduh, kalau kita kan cuma produk dari sini langsung. Iya, Oh. kita langsung kayak yang anu Pak. Empat bagian. Pengemas dari Oh, Pak Bagio. oke, Iya. oke. Digunting.
Des gitu. Tempat produksi baru satu ini aja, Bu. Iya. Oh, berarti ini tempat produksinya, kemudian pengemasannya di Tempat lain. Des. Nah, iya. Des. Iya. Oke. Dah. Oke. Itu tadi perjalanan saya ke desa Bejiharjo. Bagus pemandangannya. Mau ke sana tuh banyak pohon-pohon tuh teman-teman. Rindang, kayak bayangan kita tuh kayak gunung gitu tuh kersang. Enggak, itu rindang, bagus. Terus sampai sana Gua Pindul itu tuh udah rame, masa pandemi udah rame dia. Dan saya juga bawa oleh-oleh basreng. Wih, mantap. Cobain ya, kita cobain yang ini ada dua rasa nih. Pedas sama original. Kita cobain yang pedas. Enak nih. Ini yang bulat, varian bulat. Ada yang pengen? Boleh Mas, kirim toh. Kirim alamat masing ya. Nanti saya kirim. Siap Mas Prim. Jadi Itu kemarin yang pedes ya? Pedas, ini varian yang pedas. variannya ada berapa rasa Mas Prim di sana Mas Priman? Ada dua, dia sementara pakai yang rasa original sama pedas. Nah, kemarin katanya mau tambah rasa lagi, tapi harus ngajuin izin ke Balai POM sama MUI. Jadi masih diurus izinnya. Karena setiap varian harus izin. Oke. Kemarin juga nanya-nanya nih masalah produksi yang mungkin nanti akan kita bahas nih ya, produksi, masalah-masalah produksi nih ya. Ya mereka seperti video tadi ya, ada 8 orang tuh untuk produksinya. Ada 8 orang. Terus masuk ke sana sih masih seperti home industry ya memang. Tapi alat-alatnya udah bagus sih dan steril lah menurut saya. Dan dengar-dengar gini Mas Prima, katanya mau ada tempat baru ya? Oh iya benar. Kata Pak Bagio koordinatornya itu nanti rumah produksi, kemudian packaging, pemasaran itu akan jadi satu. Lokasinya itu di Edupark Bejiharjo namanya. Bejiharjo Edupark. Nah, di situ akan menempati lahan seluas 8x12. Oke. Keren. Jadi ini siapa nanti ini? Berarti Mas Bayu sama Mas Victor nih kayaknya yang bakal mulai pertama presentasinya ya. Karena kan materinya berdua tentang apa ya Mas Bayu ya? Nah, iya nih Mas Fatah, kebetulan saya dan Mas Victor akan membahas nanti tentang proses dan agregat. Untuk Mas Victor sendiri, bahas tentang quality. Betul. Iya Mas. Ya silakan Mas, berarti bisa langsung dimulai ya presentasinya. Oke, selamat menyaksikan. Oke nih Mas Victor, kita kan tadi barusan udah ngeliat nih video sebelumnya dan bagaimana penerapan yang sudah ada di Bejiharjo. Nah, kira-kira menurut Mas Victor, dari sisi mana aja nih kita bisa memberikan input atau masukan kepada G2RT Basreng Bejiharjo ini? Oke, Mas Bayu, mungkin saya lihat dari sisi quality ya untuk basreng dari Desa Bejiharjo, dan akan saya coba presentasikan ya Mas Bayu dan teman-teman. Baik, dalam best practice dalam quality, kita coba mengembangkan varian rasa baru yang diketahui bahwa varian rasa yang ada di Desa Bejiharjo ini saat ini yaitu ada yang rasa original dan pedas dalam bentuk bulat dan stick. Ya, di kelompok kami akan mencoba dari sisi quality untuk memberikan dari segi ukuran, yaitu paket cilik, small, paket sedang medium, dan paket gede atau large, untuk menarik minat konsumen karena keunikannya. Hal ini merefer pada konsep pilihan ukuran pada makanan dan minuman yang ada di pasaran saat ini. Kemudian, tersedianya portal layanan pelanggan untuk menampung komplain konsumen atau pelayanan retur produk apabila terjadi produk cacat produksi yang diterima oleh konsumen. Kemudian pemberian kupon atau stiker setelah melakukan sejumlah pembelanjaan. Di sini kita mengambil dua contoh, yaitu ada kupon gratis merchandise atau voucher beli satu gratis satu. Kemudian dalam rangka untuk how well the product or service, kita menyediakan dalam produk itu tersedia batch produk. Jadi ketika produk terjadi kegagalan atau cacat produksi,
kita akan mudah men-tracing-nya, sehingga produk-produk yang terdapat di batch itu bisa kita tarik atau bisa kita informasikan kepada pelanggan. Yang terakhir adalah dalam easy to use, kita mencoba untuk membuat best practice dengan membentuk tabung paper pada basreng Beji Harjo ini untuk memudahkan konsumen dalam perjalanan dan mengurangi resiko tumpah. Dan juga tabung paper ini bersifat ramah lingkungan. Kemudian dalam the cost quality ada 4, yaitu preparation cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure. Di mana preparation cost yaitu biaya terkait dengan potensi pengurangan dari produk, appraisal cost adalah biaya terkait dengan evaluasi produk dan layanan. Yang ketiga adalah internal failure cost, yang biaya yang dihasilkan dari produksi yang cacat sebelum dikirim. Yang terakhir adalah external failure, biaya yang dihasilkan dari kerusakan dalam proses pengiriman atau barang yang akan diterima pelanggan. Di best practice-nya, dalam the cost of quality adalah melakukan benchmarking dengan industri sejenis untuk melihat perbaikan dan pengembangan apa yang dapat dilakukan di produk basreng Beji Harjo. Kemudian secara berkala berkonsultasi dengan institusi terkait untuk peningkatan knowledge mengenai pengelolaan dan pengembangan produk. Yang ketiga adalah terdapat otomatisasi peralatan produksi yang telah dilengkapi dengan peralatan yang memastikan standar produk yang dihasilkan. Selain itu juga di produk ini akan meningkatkan efisiensi soal waktu dan motion dari pembuatan basreng Desa Beji Harjo itu tersebut. Kemudian yang keempat adalah menyalurkan produk yang tidak lolos quality control namun masih layak dikonsumsi ke warung-warung di sekitar Desa Beji Harjo dengan kemasan tanpa merek dan harga lebih murah. Ini merupakan langkah untuk konsep zero waste pada basreng Desa Beji Harjo. Yang terakhir adalah tersedianya standar pengemasan dan memastikan bahwa produk yang dikirim dalam kondisi aman, serta memastikan adanya pertanggungjawaban pihak ekspedisi apabila terhadap kerusakan pada proses pengiriman produk kepada pelanggan. Misalnya dalam produk sendiri yang akan dikirimkan adalah menambah bubble wrap dan dus secara aman untuk pengiriman. Kemudian yang terakhir adalah continuous improvement untuk Desa Beji Harjo dan produk basrengnya, yaitu yang pertama adalah meningkatkan varian rasa dan inovasi pengaplikasian basreng. Yang kedua, melakukan proses evaluasi perbaikan yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, bahan, dan prosedur pembuatan dari basreng tersebut. Yang ketiga adalah tersedianya SOP untuk melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses operasi. Dan yang keempat, memberikan pelatihan secara berkala kepada pegawai untuk meningkatkan skill sumber daya manusia yang ada. Begitu untuk dari segi quality. Oh gitu ya Mas Victor ya, terkait cost of quality, jadi Desa Beji Harjo ini perlu melakukan benchmarking ya, untuk melihat gimana perbaikan atau pengembangan yang bisa dilakukan terhadap produk basreng Beji Harjo ini. Ya, betul Mas Bayu. Nah, untuk terkait proses dan agregatnya gimana Mas Bayu? Oke, mengenai proses dan agregat yang ada di Desa Beji Harjo ini, akan coba saya presentasikan. Oke, jadi begini Mas Victor, terkait pembahasan mengenai proses dan agregat yang ada di G2RT Basreng Beji Harjo. Nah, strategi proses ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Saat ini, G2RT Basreng Beji Harjo menggunakan produk fokus sebagai proses strateginya. Ini dikarenakan proses produksi dari basreng ini sendiri cukup panjang dan berkelanjutan, dengan justifikasi bahwasannya volume produknya tinggi dan variasi yang sedikit. Basreng Beji Harjo hanya memiliki 2 varian rasa, yaitu pedas dan original. Kemudian, fasilitasnya sudah terorganisir dan produk juga sudah tersertifikasi halal dari MUI. Setiap proses dalam memproduksi basreng juga dilakukan secara terstandarisasi dan terkontrol sesuai kaidah halal. Lalu, untuk best practice pada proses yang pertama adalah, ini G2RT Basreng Beji Harjo
mencoba melakukan perbaikan proses produksi dengan menambahkan peningkatan variasi baik dari rasa maupun tingkat kepedasan produk. Sehingga ini bisa memberikan lebih banyak lagi varian yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua, mencoba melakukan pengembangan fasilitas produksi untuk dapat memberikan standarisasi produk, termasuk peningkatan jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya, terkait perencanaan agregat ini dilakukan untuk memenuhi perkiraan permintaan sambil meminimalkan biaya selama periode perencanaan. Di sini ada dua opsi perencanaan yang dilakukan oleh G2RT BJ Harjo. Yang pertama adalah menggunakan tenaga kerja paruh waktu. Saat ini, BUMDes sudah memberdayakan masyarakat desa yang memiliki waktu dan keterampilan untuk membuat basreng. Pekerjanya juga tidak full-time, serta di sini nggak ada aturan yang mengikat mengenai jam kerja dari para pekerja tersebut. Yang kedua adalah mengubah tingkat persediaan. Karena proses pembuatan basreng ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perlu disediakan stok minimum untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Seperti misalnya permintaan yang meningkat saat musim liburan, karena Desa Beji Harjo ini termasuk juga daerah wisata Gua Pindul. Nah, seiring peningkatan permintaan dari data sebelumnya yang didapatkan, produksi basreng per hari yang ditargetkan itu adalah sebanyak 50 piece ukuran 60 gram. Nah, dengan target produksi 50 piece basreng ini per hari, maka menggunakan rumus Iyoki dalam mencari stok minimumnya yang harus tersedia adalah sekitar 181 piece. Kemudian, untuk best practice pada agregat, terkait tenaga kerja paruh waktunya, yang pertama adalah mencoba melanjutkan pemberdayaan masyarakat desa sekitar, terutama untuk ibu rumah tangga yang memiliki waktu dan keterampilan. Yang kedua, menetapkan upah berdasarkan jumlah produksi yang masing-masing pekerja hasilkan. Jadi, tiap pekerja itu mendapatkan kompensasi sesuai dengan jumlah produksi yang mereka hasilkan. Yang kedua, mengenai perubahan tingkat persediaan, yang pertama adalah menetapkan perencanaan produksi berdasarkan kondisi peak season ataupun low season dengan tetap menjaga produksi minimum harian. Ini berguna untuk menjaga ketika adanya permintaan, jadi G2RT Basreng BJ Harjo tetap bisa melayani permintaan tersebut dan tetap menjaga stok minimum itu agar tidak melebihi biaya dan meminimalisir biaya penyimpanan. Yang kedua adalah menetapkan proyeksi kebutuhan SDM untuk memproduksi basreng terutama pada saat peak season. Jadi mungkin pihak G2RT Basreng BJ Harjo sudah mencoba nih memperkirakan saat misalnya musim liburan, karena kan nih permintaan meningkat, jadi mereka udah mencoba memperhitungkan nih berapa tenaga kerja yang dibutuhkan yang sesuai. Kemudian tersedianya storage facilities yang dapat memperpanjang lifetime produk. Nah, ini gunanya juga tempat penyimpanan agar produk bisa tersimpan secara aman, baik itu terjaga kualitasnya dan dari segi packaging-nya juga tetap terjaga, sehingga ketika akan dilakukan penjualan, produksi kualitasnya tetap terjaga. Oke, mungkin itu aja Mas Victor terkait proses dan agregat yang ada di G2RT Basreng BJ Harjo. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu atas penjelasannya yang sangat komprehensif tadi. Mungkin dari penjelasan Mas Bayu tadi itu saya mau highlight salah satu ataupun nanya salah satu. Salah satunya adalah di bagian agregat. Jadi kan dari best practice yang tadi Mas Bayu jelaskan itu disebutkan bahwa saat ini kan desa BJ Harjo itu menerapkan sistem part-time worker yang dimana tuh para pekerja di sana tuh tidak ada ikatan terhadap si produsennya sendiri. Jadi mereka itu tidak akan, ibaratnya nih, mereka tuh nggak akan dibayar kalau si produsen itu tidak produksi basreng seperti itu. Hal kayak gini tuh apakah nggak membuat si pekerja tuh tidak merasa termotivasi ya? Karena kan mereka pastilah ada suatu perasaan kayak mereka mengetahui nanti suatu saat di saat permintaan sedikit berarti tidak akan ada produksi, yang dimana tidak ada produksi maka mereka tidak bekerja dan mereka tidak dibayar. Kayak gitu sih, apakah tidak sebaiknya mereka itu dikasih semacam
ikatan non formal, jadi mereka itu tetap mendapatkan upah secara rutin dengan mungkin dengan cara menetapkan produksi secara mungkin berapa unit atau berapa bungkus dalam sebulan, yang dimana mereka walaupun demand sedikit tapi mereka tetap bisa melakukan produksi yang dimana si pekerja pun tetap mendapatkan upah gitu setiap bulannya. Kayak gitu Mas. Gimana tuh Mas Bayu? Ya, baik Mas Ojan. Ya, salah satu langkah nyata yang mungkin bisa dilakukan oleh G2RT Basreng BJ Harjo dalam meningkatkan motivasi karyawan, yaitu salah satunya itu dengan menetapkan upah berdasarkan jumlah produksi yang masing-masing pekerja hasilkan. Nah, dengan menetapkan upah berdasarkan produksi ini, mungkin ini bisa memicu atau meningkatkan daya atau produktivitas dari masing-masing pekerja. Bahwasannya, oh, kalau saya kerjain segini nih, hasilnya, oh, saya dibayar segini. Kalau saya lebih, ada kontribusi lebih lagi yang diberikan kepada mereka. Itu aja sih Mas, kalau dari sudut pandang saya mengenai agregat. Nah, kalau dari segi competitiveness, ini gimana maksud Mas Faujan terkait G2RT Basreng BJ Harjo? Ya, kalau dari competitiveness sendiri, ya, jadi ini Mas Bayu, kalau untuk competitiveness produk dan service yang tadi dibahas ya, competitiveness produk dan service itu terbagi dua. Pertama adalah service package. Sebenarnya service package itu apa sih? Jadi service package itu adalah gimana cara memberikan service yang tidak hanya berfokus kepada penjualan, namun juga menjaga kualitas dan menjaga pemberdayaan sumber daya internal sendiri. Makanya dibilang service package. Jadi dalam Basreng, dalam produsen Basreng di Desa BRD sendiri, best practice dari service package-nya adalah memberdayakan tenaga kerja dari Desa BRD sendiri, yang dimana tujuannya untuk mensejahterakan ataupun memberikan income atau pendapatan kepada masyarakat sekitar di Desa BRD. Yang kedua, membuat target pemasaran di beberapa swalayan setempat agar produk bisa didapatkan oleh customer dan bisa menjadi makanan oleh-oleh Desa BRD. Jadi tujuannya sendiri adalah Basreng di Desa BRD sendiri itu bisa menjadi ikon ataupun menjadi oleh-oleh khasnya dari Desa BRD sendiri. Karena kan bisa diketahui Desa BRD sendiri itu salah satu tempat wisatanya adalah Gua Pindul ya, dan di sana pun, dan makanya Desa BRD sendiri itu memiliki potensi wisatawan yang cukup tinggi. Ketiga adalah mempunyai outlet utama yang dijadikan rumah produksi sekaligus menjual produk Basreng yang masih fresh. Jadi tujuannya memiliki rumah utama produksi ini ibaratnya sebagai cabang utama ya, yang dimana cabang utama ini adalah untuk memastikan semua proses produksi ataupun kualitas produksi dari makanan Basreng yang diproduksi di Desa BRD sendiri itu bisa terjaga kualitasnya dari awal produksi sampai dengan menjadi bahan jadi yang didistribusikan kepada si customer. Yang keempat adalah packaging menggunakan plastik daur ulang yang ramah lingkungan. Karena kan bisa diketahui, jadi sebenarnya penggunaan plastik itu sangat menjadi concern ataupun menjadi faktor krisis lingkungan gitu ya. Makanya di Desa BRD sendiri itu menggunakan plastik daur ulang sebagai bentuk di mana Desa BRD sendiri tidak hanya memproduksi makanan yang untuk dijual, tapi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar di mana mereka itu memproduksi makanan seperti itu. Terus yang kedua kategorinya adalah produk and service design. Apa sih produk and service design? Itu adalah pemanfaatan bahan baku dari koperasi yang diolah di Desa BRD. Jadi pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang ditetapkan dengan SOP yang sangat matang. Dan juga pengambilan kualitas sampai ke tangan konsumen. Best practice yang dilakukan oleh Desa BRD sendiri untuk mencapai hal tersebut adalah yang pertama, bahan baku itu diperoleh oleh koperasi lokal Desa BRD sesuai dengan quality standar yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk memberdayakan ibaratnya internal source dan juga untuk mengurangi biaya produksi yang berlebih
karena kalau misalnya bahan bakunya itu dari daerah sendiri, maka kan biaya produksinya bisa lebih hemat karena tidak ada biaya pengiriman, biaya dan lain-lainnya. Yang kedua, pengadukan adonan dilakukan sesuai SOP. Yang ketiga, proses penggorengan sesuai dengan standar untuk menjaga rasa dari basreng tersebut. Jadi untuk menjaga kualitas dari makanan basreng tersebut itu penjagaannya itu dari awal, dari pengadukan adonan, dari pengolahan bahan baku sampai dengan proses penggorengan sampai dengan basreng tersebut dikemas menjadi sebuah produk yang dapat dijual. Itu sebagai bentuk bahwa memang Desa BRD sendiri sangat memperhatikan kualitas produk mereka dari awal sampai akhir untuk menjaga loyalitas ataupun kepuasan dari customer yang membeli produk basreng mereka. Yang selanjutnya adalah pemotongan manual untuk menjaga kuantitas dan berat dari satu bungkus basreng untuk menjaga kualitas produk. Kenapa pemotongan ini dilakukan manual? Karena pekerja-pekerja yang melakukan produksi basreng tersebut itu sudah melakukan produksi sudah sejak lama, sehingga mereka sudah hafal ataupun sudah tahu lah ibaratnya pemotongannya itu sebesar apa, terus satu bungkus itu diisi beratnya berapa dan ibaratnya berapa pieces lah dalam satu bungkus itu untuk menjaga harga yang sesuai dengan packaging ataupun dengan kuantitas yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah desain packaging yang menarik customer dengan kecepatan dan melakukan packaging untuk mencapai target produksi yang sesuai. Jadi bisa diketahui sendiri, salah satu faktor customer itu tertarik dengan satu produk adalah dengan tampilan luarnya, atau bisa dibilang dengan packagingnya sendiri. Desa BRD sendiri dan produsen basreng di Desa BRD sendiri pun mengetahui hal itu, makanya mereka membuat packagingnya semakin yang ibaratnya simpel tapi menarik mata, seperti itu dengan warna merah, dengan di atas itu ada logo Desa BRD yang identik dengan dua pintunya, di bawahnya ada tulisan basreng dan dengan detail rasanya ataupun kepedasannya tingkatnya berapa, dan dengan kecepatan dalam melakukan packaging untuk mencapai target produksi yang sesuai, karena kan ibaratnya dari jangka waktu 1 bulan itu sudah ditetapkan produksi minimalnya harus berapa untuk memenuhi permintaan dari berbagai supplier, dan itu pun diperhatikan agar distribusi penjualan basreng ini pun bisa tercapai dengan baik. Yang selanjutnya adalah pengendalian kualitas menggunakan metode sampling, batas kisaran level kepedasan, kerenyahan, dan tingkat kehigienisan produk. Jadi sebelum melakukan produksi itu, para masyarakat di Desa BRD sendiri itu ibaratnya melakukan survei kepada masyarakat sekitar terkait ibaratnya menggunakan metode sampling terkait bagaimana level kepedasan yang disukai, bagaimana tingkat kerenyahan yang disukai, dan karena kan selera orang itu berbeda-beda, dan bagaimana cara Desa BRD sendiri itu bisa memenuhi kebutuhan ataupun selera dari masyarakat yang berbeda-beda. Dan juga pengendalian kualitas dari segi kehigienisan produk. Jadi tidak hanya memproduksi produk yang enak, tapi juga kehigienisan produknya itu sangat dijaga untuk menjaga kepercayaan dan juga dari kepuasan di customer. Terakhir adalah proses penjualan dilakukan online baik offline, karena penjualan tidak hanya dilakukan melalui distribusi kepada swalayan yang setempat ataupun supplier setempat sebagai toko-toko oleh-oleh, tapi juga melakukan penjualan melalui online, yang dimana dengan melakukan penjualan online pun cakupan pasarnya lebih besar, karena kan ibaratnya cost-nya juga lebih murah, tapi masyarakat di luar Desa Beharjo itu bisa mengetahui produk basreng di Desa Beharjo yang bisa mereka beli atau menikmati. Penjualannya pun melalui Instagram, Facebook, dan yang lain, yang dimana ibaratnya untuk penjualan secara online seperti itu. Seperti itu mungkin untuk dari segi competitiveness and product and service.
Ya, baik Mas Fauzan, makasih nih. Oh, jadi dalam sudut pandang kompetitif, di situ seperti itu yang dijabarkan. Ya, benar. Jadi kalau dari segi competitiveness service atau produk sendiri untuk si produsen basreng di Harjo seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari segi model ataupun job desainnya itu gimana ya, Mas Abi? Oke, mungkin sebelum masuk ke job design dan model, kita masuk ke layout ya Mas. Ini saya coba jelaskan dan saya presentasikan ya Mas tentang layout. Jadi memang kan pasti ada penyesuaian nih di layout dan tata kelolanya juga. Kurang lebih saya coba presentasikan dulu ya Mas. Boleh. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita akan masuk untuk menjelaskan type of layout atau tata ruang. Layout atau tata letak merupakan sistem bekerja tata ruang yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja jangka panjang. Rancangan tata letak ini memiliki dampak strategis karena dengan menata prioritas operasional untuk menciptakan keunggulan kompetitif organisasi dengan tetap memperhatikan kapasitas proses produksi, kapasitas proses alat, fleksibilitas, biaya yang dikeluarkan, serta kualitas kehidupan kerja dan lingkungan, kontak pelanggan, dan citra. Nah, berikut adalah layout awal yang diimplementasikan di G2RT BJ Harjo. Jadi mereka masih melakukan penyamarataan di mana area bisnis itu merupakan menjadi produksi dan packaging. Kemudian juga flow prosesnya masih kurang maksimal nih kalau kita lihat dari gambaran di sini. Kemudian juga belum adanya PIC di masing-masing lini proses. Nah, berdasarkan data layout ini dan juga beberapa rekomendasi dari G2RT kelompok yang kita analisa, ya mereka merekomendasikan model U, di mana rekomendasi awal ini dengan bisnis 2 lantai dengan menempatkan konsep convenience dan juga coffee shop sebagai komplementer. Nah, mereka juga membagi wilayah menjadi 3 bagian, yakni wilayah bisnis, wilayah produksi, dan wilayah packaging. Selanjutnya, kita coba menganalisa. Jadi ada beberapa case di sini bahwa Desa BJ Harjo ini berada dekat dengan beberapa tempat wisata, yakni ada Gua Pindul dan Wonosumilir. Jadi secara best practice, kita coba mengambil dari konsep central kitchen yang diterapkan di Holland Bakery. Merupakan sebuah toko roti yang memang cukup terkenal untuk saat ini. Nah, salah satu kritik kita adalah penggunaan konsep convenience store ini dan juga coffee shop dirasa kurang efisien mengingat letak wilayah dan sosiokultural di sekitar daerah tersebut yang juga merupakan daerah tempat wisata, serta bangunan 2 lantai yang direncanakan di awal dirasa belum efektif untuk meningkatkan produksi dalam perspektif biaya. Nah, konsep yang mau kita coba hadirkan adalah cloud kitchen concept atau central kitchen concept. Keunggulan central kitchen concept ini adalah penggunaan ruang, workflow, dan penataan alat produksi yang lebih efisien karena semua proses produksi terpusat. Kemudian fleksibilitas dalam proses distribusi outbound produk. Karena memang dia terpusat, kita bisa menata outbound atau proses arus barang keluar. Kemudian asimilasi proses produksi yang lebih maksimal dan pemisahan-pemisahannya bisa jadi lebih efisien. Selanjutnya pemanfaatan proses produksi sebagai konten edupak. Jadi ada penyatuan di mana produksi tidak hanya menjadi sebuah bagian dari aktivitas, tetapi juga menjadi bagian dari sebuah layanan atau layanan wisata atau konten wisata. Nah, selanjutnya coba kita gambarkan adalah konsep central kitchen. Central kitchen ini merupakan bentuk ilustrasi yang coba saya ambil. Nah, konsep central kitchen ini memudahkan G2RT BJ Harjo untuk mengatur pola distribusi secara maksimal di seluruh wilayah dan menciptakan produk yang konsisten dengan memanfaatkan potensi traffic dari wisata di sekitar dan menjadikannya transit area. Ada 2 tempat dan 2 posisi yang kita membaginya menjadi bisnis area dan juga produksi area. Dalam konsep tata ruang dan layout ini, kita melihat ada beberapa posisi-posisi yang harus diperhatikan. Pertama, fixed position layout. Yang ini merupakan menjadi tantangan. Jadi, yang coba kita rekomendasikan adalah terdapat 3 lokasi utama yang membutuhkan penempatan mesin untuk menunjang operasional dan juga membagi beberapa wilayah. Secara konsep, ini dimulai dari arus kerja barang masuk di mana ada loading dock in yang menggunakan katrol atau alat-alat lain untuk mempermudahkan proses loading. Untuk masuk ke proses produksi, kemudian keluar lagi di loading dock out, di mana ini adalah tempat distribusi barang keluar. Ada beberapa tempat di sini yang menjadi tempat khusus yang harus ditata dengan baik karena menjadi tempat yang fix dan tidak pernah berubah. Ini ada mesin pemotong, mesin penggoreng, timbangan, ayakan, dan mesin packaging. Selanjutnya, konsep office layout atau konsep tata ruang kerjanya. Jadi di sini mungkin cukup mudah untuk diimplementasi karena secara layout dibutuhkan untuk 4 orang officer.
di mana officer ini dengan mempertimbangkan pertukaran informasi, dokumen, dan juga arus informasi berkas dan lain-lain dari mulai masuk hingga keluar. Kemudian posisi kantor juga berada di belakang outlet utama yang merupakan outlet yang menyuguhkan konten-konten atau tampilan-tampilan yang menggambarkan proses produksi. Di sini saya coba gambarkan bagaimana arus layout seperti main office. Ada 4 meja di sini, ada 4 ruang khusus di sini. Yang pertama diisi oleh staf inbound, kemudian staf umum produksi, kemudian staf administrasi, kemudian staf outbound. Selanjutnya kita masuk ke retail layout atau area penjualan. Nah, kalau kita lihat di sini di Edupak ini ada tempat wisata dan dia memang akan ditempatkan di ruangan 12 x 8 meter yang akan berada di Edupak BJ Harjo. Itu secara lokasi untuk layout utama. Nah, rancangan ini di dalam tempat produksi menjadi satu nih dengan ruang tampilan dan didesain dengan sentuhan kearifan lokal seperti kekhasan dari BJ Harjo, mungkin konsep-konsep alam seperti gua Pindul dan juga Wonosomilir. Nah, untuk hal ini untuk merangsang pelanggan. Jadi pelanggan dapat merasakan ambience atau suasana-suasana yang memang menggambarkan desa tersebut. Nah, hal ini dipilih karena dengan tujuan calon pelanggan ini bisa memilih produk yang memiliki keunikan dan merasa ada identitas dari produk tersebut. Selanjutnya ada retail layout atau area penjualan support outlet. Nah, support outlet ini adalah booth-booth kecil nih. Ini coba saya kasih contoh beberapa konsep booth kecil yang memang menunjang keunikan budaya lokal. Itu seperti salah satu contoh di bawah, ada yang menggunakan konsep budaya Jepang dengan kayunya atau konsep sedikit lebih modern. Nah, booth-booth kecil ini hanya mengedepankan penjualan tanpa ada proses produksi dan mereka hanya drop in di lokasi-lokasi wisata. Untuk saat ini kita coba rekomendasikan di Gua Pindul dan juga Wonosomilir. Nah, hal ini juga untuk menunjang penjualan karena sebelumnya kita dengar bahwa salah satu permasalahan di pemasaran. Berarti kita juga harus memperkuat sales funnel dari rancangan tata ruang tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam proses oriented layout. Dalam hal ini saya mau masukkannya sebagai sebuah konsep dapur. Dapur ini merupakan konsep utama dari proses produksi. Nah, perubahan di tata ruang di dapur ini mengalami sedikit modifikasi. Jadi dengan meningkatkan kapasitas produksi dengan 2 jalur paralel. Ya, agar saat terjadi kendala proses produksi di satu titik tidak menghambat proses keseluruhan produksi secara keseluruhan. Selanjutnya, setiap membuat blastering ini dirancang untuk melakukan proses produksi yang inline. Jadi dalam satu alur produksi di mana dari proses pencucian, pemotongan, dan penggorengan itu berada di wilayah dan di alur yang sama agar tidak terjadi kendala saat berkoordinasi. Selanjutnya, penerapan produk oriented layout yang secara sistem mungkin cukup level biasa dan level mudah mungkin untuk diterapkan. Pertama, kita juga tetap mempertahankan tata letak mesin. Namun kita menambahkan satu mesin penyaring lagi di akhir proses yang digunakan untuk mengukur besaran basreng agar proses pencampuran bumbu antara satu produk dan produk lainnya lebih konsisten sebelum masuk ke quality tester. Penggunaan penyaring ini untuk sebagai standarisasi besaran dan juga memprediksi gramasi yang ada gitu tanpa menggunakan alat-alat yang terlalu mahal. Selanjutnya variasi gramasi juga diatur melalui proses penyaringan sebelum masuk ke proses penyamuran bumbu. Jadi di bawah saringan tersebut sudah tersedia sebuah bak yang memang diisi oleh bumbu-bumbu yang akan dicampur dan diolah menjadi rasa-rasa basreng BJ Harjo. Selanjutnya di sini juga kita ingin menambahkan satu pegawai nih untuk masing-masing rasa. Hal ini menjaga untuk konsistensi dan yield yang dihasilkan dalam rangka rata-rata yang baik. Selanjutnya kita masuk ke workcell layout atau packaging. Di sini kita mengidentifikasikan menjadi packaging proses. Nah, layout ini dirancang di akhir proses produksi dengan menggunakan mesin dan juga mendekati gudang outbound untuk mempermudah informasi dan dokumentasi produk dari kantor ke gudang. Hal ini untuk mencegah terhambatnya arus informasi data, arus informasi berkas dari proses produksi masuk ke dalam back office di kantor. Nah, proses packaging sendiri berada di bagian akhir nih, memang didesain untuk mendekati gudang outbound agar akomodasi oleh tim distribusi ini lebih mudah. Selanjutnya kita juga masuk ke konsep gudang. Konsep gudang di sini warehouse layout terbagi menjadi 2. Ada raw material storage, kemudian ada juga distribution storage. Nah, untuk raw material storage itu kita lakukan penentuan gudang di awal di dekat pintu masuk. Jadi memang untuk mudah proses. Nah, penentuan di depan pintu masuk ini karena mempertimbangkan alur supply chain dari ekspedisi. Ya, ini harus distribusi barang masuk. Kemudian juga proses loading seperti alat-alat yang digunakan, kendaraan-kendaraan ekspedisi yang digunakan itu juga membutuhkan
pertimbangan. Kemudian jenis item seperti tepung atau bahan baku sapinya, bahan baku bakso, kemudian dimensi, besaran, dan juga kadaluarsa karena atur suhu ruangan dan lain-lain juga ditentukan dalam proses penataan layout ini. Selanjutnya distribution warehouse layout atau pusat distribusi. Nah, letak posisi outbound yang ada di sini adalah outbound out, jadi dia memang keluar untuk distribusi barang jadi dari gudang menuju main atau support outlet. Hal ini ada di posisi paling akhir dan juga diletakkan agar mempermudah barang masuk dari gudang, baik itu menuju outlet utama yang tadi kita sebutkan atau menuju support outlet yang berada di daerah-daerah lain. Nah, untuk menuju daerah lain ini kita bisa menggunakan jasa logistik dari warga sekitar dengan memanfaatkan kendaraan motor. Nah, hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan sistem-sistem baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oke, terima kasih Mas Abi penjelasannya tentang layout ya. Sangat lengkap sekali ya mungkin. Nanti kita lanjut nih ke bagian selanjutnya nih Mas Abi nih. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Kalau saya mungkin kan tadi layout udah ya Mas, kita coba jabarkan terkait central kitchen dan lain-lain. Saya penasaran nih Mas, secara job design bagaimana ya Mas, perspektif dan sudut pandangnya? Secara job design ya, oke baik. Nanti ini akan saya jelaskan ya. Baik, saya mulai dulu ya untuk penjelasan job design ya. Jadi untuk job design ada 3 hal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu tentang visual workplace ya. Jadi di kondisi saat ini di G2RT BJ Harjo itu pemantauan dan evaluasi proses produksi sampai pemasaran itu sudah menggunakan kartu stok ya. Untuk kartu stok untuk persediaan, untuk mengatur jadwal kerja, dan untuk mengatur agenda kegiatan. Nah, visual workplace ini mungkin akan lebih baik kalau penggunaan kartu stok itu nanti diikuti dengan pembuatan sistem alert ya atau peringatan gitu ya yang dapat memberikan informasi dini nih, misalnya ada stok bahan baku yang nipis atau ada stok produk jadi yang sudah mau habis, dan itu mungkin mendekati titik safety stok bahan baku dan produk jadi, sehingga apabila itu tidak terdeteksi dari awal maka proses produksi bisa terhambat, kemudian penjualan juga tidak maksimal karena ada kekurangan bahan baku maupun produk jadi tersebut. Nah, solusinya gimana? Kita sarankan di sini pakai namanya kita pakai inventory-nya online nih ya. Ini salah satu contohnya adalah software berbasis web yang bisa memberikan alert nih kalau stoknya tipis gitu. Nah, ini contohnya itu adalah di Mokapos. Nah, ini ada contoh back office di sini ada list persediaan. Di situ kelihatan nanti kalau stoknya kira-kira sampai di titik tertentu, misalnya 10 atau 20, nah itu dia akan otomatis mengirim email gitu, bahwa ini stoknya akan habis. Gitu. Ini juga selain untuk inventory juga bisa untuk penjualan gitu. Oke, selanjutnya setelah kita membahas visual workplace, selanjutnya adalah job specialization. Nah, di job specialization ini yang ada di G2RT BJ Harjo, tenaga kerjanya itu tidak membutuhkan pelatihan khusus, sehingga itu dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah biasa ya, sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memotong dan menggoreng, itu siapa aja bisa di situ. Sekarang seperti itu posisinya. Nah, analisa dari saya, dari kami, bahwa proses produksi itu walaupun sangat sederhana mungkin dan mudah, itu tetap harus dibuat pembagian kerja yang jelas ya. Karyawan itu tetap harus terlatih di bagian itu. Tenaga kerja itu harus dibagi sesuai spesialisasinya, itu mungkin bagian pembuatan adonan, ada yang di bagian pemotongan, penggorengan, dan packaging. Nah, ini sebagai contoh tuh adalah work specialization di KFC, yang itu sudah dilakukan pembagian kerja yang jelas ya, ada counter, ada bagian service, ada bagian cooking. Nah, ini mungkin lebih baik lagi kalau diterapkan di G2RT BJ Harjo. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang job expansion. Nah, di G2RT BJ Harjo kondisi saat ini pembagian tugas sudah dilakukan ya, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, job enlargement dilakukan dengan membagi tugas pada proses produksi, dan job enrichment dengan organisasi G2RT yang satu orang itu dapat menjalankan beberapa peran. Nah, organisasi G2RT berfungsi pula sebagai fungsi yang menjalankan evaluasi kinerja dan pengendalian mutu. Nah,
Kalau kita lihat job expansion itu ada 2 ya, ada job enlargement dan job enrichment. Nah, untuk job expansion ini sebenarnya butuh biaya yang besar, sehingga eee, untuk job expansion pada organisasi G2RT BJ Harjo, tidak terlalu diperlukan struktur organisasi yang besar dan luas gitu ya. Satu orang, itu dapat menjalankan beberapa fungsi, terutama bisa dalam marketing, quality, kontrol, dan administrasi. Nah, mungkin untuk G2RT ini sebenarnya kita fokusnya ke job enlargement ya, itu mungkin lebih pas di situ. Nah, contohnya apa nih job enlargement yang beberapa waktu lalu viral nih kita. Ada satpam di Bank BCA itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap masalah keamanan bank dan nasabah ya, dia juga berperan sebagai ujung tombak nih dalam pelayanan nasabah. Bahkan pengalaman saya sendiri, satpam BCA itu bisa membantu melakukan penggantian kartu ATM di mesin khusus untuk ganti kartu, sehingga tidak perlu ya antri di CS yang lama dan memakan waktu banyak gitu. Nah, mungkin itu dari sisi job design, seperti itu. Nah, Mbak Yulia, kita kan sudah bahas tadi ya, ada job design, ada layout, dan banyak pembahasan dari teman-teman kita sebelumnya. Sekarang kita akan bahas apa lagi nih, Mbak Yul? Jadi kita masih ada lagi Mbak, terkait dengan just in time, teknologi, sama data governance, gitu. Oke. Baik, jadi saat ini kita akan membahas mengenai just in time. Nah, just in time itu apa? Just in time itu adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa just in time sendiri itu mempunyai beberapa supporting goals. Di antaranya adalah adanya eliminasi gangguan, kemudian yang kedua adalah adanya eliminasi terhadap waste, dan yang ketiga adalah membuat sistem menjadi lebih fleksibel. Gangguan dan waste yang terdapat pada just in time itu sendiri bisa berupa hambatan saat proses distribusi, terus kemudian mesin yang rusak ataupun bencana alam, serta hal-hal seperti overproduksi, waktu menunggu, metode yang tidak efisien saat proses produksi, dan sebagainya. Selain itu, untuk just in time sendiri memiliki fokus yang besar maupun yang kecil. Fokus JIT yang besar terdiri dari vendor, human, teknologi, materials, and inventory. Sedangkan untuk fokus JIT yang kecil itu bisa berpatokan pada hal-hal seperti scheduling materials, scheduling services of production, dan lain sebagainya. Di just in time sendiri itu memiliki 2 sistem, ada sistem push dan sistem pull. Nah, push system sendiri itu adalah suatu keputusan dan aksi untuk mengantisipasi kebutuhan produksi. Sedangkan untuk pull system itu sendiri adalah suatu keputusan dan aksi untuk menghasilkan produk hanya jika diperlukan atau dibutuhkan. Selanjutnya, di sini kami analisis gangguan dan waste yang ada pada Basreng G2RT BJ Harjo. Di antaranya adalah diperlukan waktu selama 12 jam untuk mendinginkan adonan sebelum dipotong. Nah, ini berarti ada gangguan atau waste pada bagian schedule. Kemudian, proses pemotongan basreng berbentuk stick itu masih menggunakan tenaga manusia, dalam artian masih manual. Ini berarti mungkin masih ada masalah atau gangguan di bagian teknologi. Kemudian juga ada proses packaging, masih manual satu persatu. Selain itu juga tempat untuk produksi, pengepakan, dan pemasaran itu masing-masing terpisah. Yang keenam itu adalah dapur produksi menjadi satu dengan dapur di rumah salah satu masyarakat, jadi tidak memiliki dapur tersendiri. Selain itu juga belum ada sistem pengiriman kepada pelanggan. Dan just in time existing yang terdapat di G2RT BJ Harjo ini, untuk penerapan sistem push and pull, Basreng G2RT BJ Harjo telah menerapkan keduanya. Untuk push system sendiri, Basreng G2RT BJ Harjo itu pada hari-hari yang biasa atau saat tidak ada banyak pesanan, mereka tetap mengantisipasi ketersediaan produk. Sehingga pada sistem penyimpanannya itu terdapat 20 pieces agar tidak terjadi low sales. Sedangkan di bagian pull system sendiri,
terutama ketika pada saat musim liburan atau peak season, itu karena lokasi si Desa Bejiharjo ini berdekatan dengan lokasi wisata Gua Pindul, maka akan banyak wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut dan demand-nya meningkat, sehingga produksi basreng itu sendiri bisa mencapai 250 pieces. Selanjutnya, untuk best practice just in time itu sendiri, di sini kami menerapkan beberapa hal yang diambil dari adanya gangguan ataupun waste yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, kami akan menggunakan di sini rekomendasi kami adalah water chiller, di mana water chiller ini berfungsi untuk mendinginkan adonan lebih cepat. Jadi tidak perlu menunggu waktu selama 12 jam untuk adonan bakso tersebut digoreng gitu ya, atau dipotong menjadi bentuk stick dan bulat. Jadi proses pendinginannya juga sudah lebih cepat dengan menggunakan water chiller. Kemudian yang kedua, supaya bentuk basreng stick itu bisa memiliki ketebalan maupun ukuran yang sama, maka di sini kami merekomendasikan menggunakan cutting machine stick sebagaimana yang digunakan perusahaan ternama, misalnya McDonald's, dengan skala yang lebih besar untuk memotong kentang gitu. Kalau di sini kita gunakan untuk memotong basreng ya, stick bakso itu. Dan yang ketiga adalah karena tadi proses produksi, pengepakan maupun pemasarannya itu berbeda-beda tempat, sehingga akan menimbulkan waktu yang tidak efisien, metode yang tidak efisien, kemudian bahkan ada transportasi dan movement yang mungkin bisa kita bilang cukup banyak gitu, sehingga memakan waktu. Oleh karena itu kami juga mengusulkan mungkin bisa dibuat suatu tempat bernama Toko Oleh-oleh Desa Bejiharjo misalnya. Tetapi di situ fokus untuk tempat proses produksinya basreng G2RT Bejiharjo, kemudian di situ juga tempat pengepakan dan pemasaran. Jadi sehingga masyarakat yang ingin membeli atau pelanggan yang ingin membeli basreng G2RT Bejiharjo bisa langsung ke Toko Oleh-oleh ini. Kurang lebih seperti itu untuk just in time. Selanjutnya akan diserahkan kepada Mbak Yulia tentang teknologi assisting. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Yul, kalau dari sisi just in time. Nah, kalau misalnya dari sisi teknologi, seperti apa sih Mbak Yul? Iya, jadi gini Mbak Ai, tadi kan Mbak Ai juga udah sempet ya bahas ya bahwa salah satu untuk yang mendukung just in time itu kan menggunakan teknologi gitu. Nah, kali ini saya akan coba menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan teknologinya Mbak. Gitu. Oke, tapi sebelumnya saya akan coba sedikit menjelaskan teori mengenai mesin teknologi ya. Berdasarkan Render, Berry, Heiser, J. Munson and Chuck pada buku Operation Management, Sustainability and Supply Chain Management edisi 12, disampaikan bahwa sebagian besar mesin melakukan operasi seperti memotong, mengebor, dan menggiling. Teknologi ini sedang mengalami kemajuan luar biasa dalam presisi dan kontrol. Manufaktur aditif semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi untuk produk bervolume tinggi. Selain itu, proses produksi menggunakan berbagai bahan termasuk plastik, keramik, dan bahkan pasta sel hidup sekarang sedang dikembangkan. Nah, terkait dengan proses produksi basreng di Desa Bejiharjo, teknologi yang digunakan saat ini antara lain, yang pertama, seperti yang kita lihat di gambar, pada proses persiapan bahan baku, teknologi yang digunakan adalah timbangan digital. Dengan menggunakan timbangan digital ini, maka hitungannya akan lebih akurat dibandingkan dengan timbangan manual. Kemudian yang kedua, terkait dengan proses pembuatan adonan, teknologinya yang digunakan adalah menggunakan mixer otomatis dengan kapasitas mesin 3 kg. Jika kita asumsikan produksi 3 kg per hari, maka hanya akan membutuhkan 1 kali siklus per hari jika dibandingkan dengan manual. Kemudian yang ketiga, pada proses pemotongan menggunakan cutting machine, sehingga ukuran, ketebalan, dan bentuk lebih seragam. Yang keempat, penggorengan. Pada proses penggorengan, teknologinya adalah kompor gas dan wajan. Panas yang dihasilkan akan lebih stabil dan lebih higienis tentunya bila dibandingkan dengan tungku kayu. Kemudian terakhir, pada proses packaging, menggunakan sealer manual.
maka kemasan dengan menggunakan sealer manual ini akan lebih rapat dan higienis. Nah, dari proses teknologi yang saat ini ada di Desa Beji Harjo, maka dari best practice-nya kita dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mesin pemotong basreng. Nah, di sini mesin pemotong basrengnya akan ukurannya lebih besar, jadi volume yang dihasilkan bisa lebih banyak. Keuntungannya apa sih dengan menggunakan mesin basreng yang seperti ini? Maka akan dapat memotong basreng dengan lebih cepat dan ukurannya tentunya lebih terstandarisasi. Selain itu, volumenya juga jelas akan lebih banyak, sehingga proses produksinya akan lebih cepat. Kemudian yang kedua, menggunakan deep fryer untuk proses penggorengan. Nah, deep fryer ini memiliki fungsi untuk menggoreng makanan dalam jumlah banyak. Keuntungan dengan menggunakan mesin ini adalah makanan dapat matang dengan merata, sekaligus bisa meniriskan minyak. Kemudian, deep fryer ini juga menghasilkan basreng lebih renyah dan lebih aman dan terhindar dari letupan minyak goreng. Yang ketiga, pada proses penirisan menggunakan mesin peniris dari stainless steel. Keuntungannya adalah menggunakan ini, maka kandungan minyak pada makanan bisa berkurang secara signifikan. Proses penirisan minyak juga tentunya lebih cepat dan menghasilkan basreng yang lebih renyah serta memperpanjang umur simpan. Seperti yang kita tadi lihat, di Desa Beji Harjo untuk basreng, pengemasannya masih menggunakan mesin sealer yang manual. Nah, pada best practice kali ini kita merekomendasikan menggunakan vacuum sealer yang otomatis. Tujuannya tentu tetap membungkus makanan dalam kondisi vakum. Kemudian keuntungannya adalah dapat memperpanjang umur simpan dan lebih praktis tentunya bila dibandingkan dengan menggunakan sealer yang manual. Selain itu, terkait dengan teknologi, berdasarkan PPT Turban di slide 3, chapter 1, Digital Technology Creates New Levers for Growth and Improve Performance, ada dua hal yang dapat mendukung dari sisi pemasaran, yaitu digital business dan customer experience. Digital business itu apa sih? Digital business adalah bisnis yang berfokus pada social media, seluler, dan web. Kemudian, customer experience dengan membangun infrastruktur digital, maka memungkinkan pelanggan untuk melakukan apapun yang mereka ingin lakukan, melalui saluran apapun yang mereka pilih, sehingga dapat meningkatkan customer experience dan customer engagement. Nah, untuk pemasaran dari sisi digital business dan meningkatkan customer experience, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, bekerja sama dengan dinas terkait dan perbankan, untuk mengembangkan website agar dapat digunakan untuk mempromosikan baik wisata maupun produk UMKM dari Desa Beji Harjo, terutama terkait dengan basreng Beji Harjo, yang dilengkapi dengan sosial media dan kontak center untuk memudahkan konsumen mendapatkan informasi mengenai wisata dan produk dari Desa Beji Harjo. Selain itu, membangun infrastruktur dan mengembangkan sistem yang bersifat user-friendly untuk memberikan pengalaman tambahan bagi customer dan menarik minat customer untuk datang ke Desa Beji Harjo agar dapat menikmati sumber daya berupa wisata dan produk yang ada di Desa Beji Harjo secara langsung. Iya, jadi gitu Mbak Ai, dengan adanya dukungan teknologi diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan just in time, namun juga kedepannya dapat menjadi sarana promosi bagi Desa Beji Harjo terkait wisata, juga produk UMKM-nya, terutama basreng dari Desa Beji Harjo ini. Wah, keren banget Mbak Yul. Nah, ternyata dari sisi teknologi itu juga ada juga loh Mbak Yul di bagian data governance. Jadi, selain dari digital business dan juga dari customer experience, itu bisa diterapkan di bagian data governance. Setelah ini akan kita bahas ya Mbak Yul. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai data governance. Nah, apa itu data governance? Data governance sendiri itu merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk menentukan personel-personel yang ada di dalam perusahaan yang memiliki otoritas dan kendali atas aset data dan bagaimana aset-aset yang ada tersebut dapat digunakan. Nah, sistem ini juga menentukan individu, prosesnya, dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola dan melindungi aset data milik perusahaan itu tersendiri. Sistem juga akan secara otomatis menjelaskan cara terbaik agar perusahaan dapat meraih keuntungan atau profit dari proses dan tanggung jawab yang konsisten serta umum. Nah, kalau data governance itu berbeda ya dengan data management.
Perbedaannya adalah kalau misalnya data governance itu adalah target yang harus dicapai. Sedangkan kalau misalnya untuk data management itu adalah prosesnya gitu. Bagaimana mencapai target tersebut itu adalah data management. Selanjutnya, saat ini data governance yang ada di Basreng G2RT Desa BJ Harjo sendiri itu telah kami list ya beberapa peran data governance yang dimiliki Desa BJ Harjo ini. Yang pertama, Basreng G2RT Desa BJ Harjo itu memiliki ada QC person gitu. Di mana QC atau quality control ini mereka bertanggung jawab untuk mengawasi proses produksi dari tahap awal hingga akhir proses agar sesuai dengan standard of procedure-nya. Selain itu juga ada manager. Nah, manajernya ini fungsinya adalah untuk mereka menyimpan data-data stakeholder. Yang ketiga juga ada bagian keuangan. Jadi mereka itu perannya adalah untuk mencatat data penjualan, kemudian data pembelian, bahan baku, dan data bagi hasil dalam bentuk buku catatan. Nah, selanjutnya adalah best practice dari data governance. Di sini setelah kami analisis terhadap data governance existing yang ada di Desa BJ Harjo, karena G2RT Desa BJ Harjo ini masih dalam lingkup skala kecil ya, kalau kita bilang itu adalah UMKM, gitu. Masih dalam proses skala kecil, belum yang perusahaan besar, maka praktik dari data governance itu sendiri tidak memerlukan perangkat yang besar pula dan nggak perlu personel yang banyak. Nah, untuk G2RT Desa BJ Harjo dan melakukan transaksi internal, di sini kita memberikan usul gitu ya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya juga oleh Mbak Yul gitu ya. Di sini ada kemudahan-kemudahan beberapa aplikasi mungkin yang sudah diciptakan juga sama anak bangsa nih gitu ya. Sehingga tidak memerlukan bahkan perangkat yang besar seperti laptop. Di sini sudah bisa menggunakan handphone gitu. Jadi untuk melakukan transaksi internal seperti payroll, terus kemudian purchase, kemudian transaksi eksternal, misalnya untuk para customer, supplier, stakeholder. Saat ini itu pemerintah sudah mendorong UMKM untuk memanfaatkan aplikasi digital atau kita sebutannya adalah software as service. Nah, salah satunya itu adalah Bukukas dan kontak.com. Yang pertama, untuk aplikasi Bukukas sendiri ini itu memberikan kemudahan karena bisa diakses melalui hanya smartphone saja dan keamanannya juga sudah terjamin 100%. Selain itu, aplikasi Bukukas ini bisa terintegrasi dengan WhatsApp atau kontak pelanggan. Terus kemudian juga bisa mencatat data penjualan, data pembelian, data pengeluaran, data pemasukan, bahkan sampai ke hutang-hutang juga tercatat di aplikasi ini. Nah, penjual juga bisa langsung mengirimkan invoice yang telah dibuat itu melalui WhatsApp kepada pelanggannya gitu. Dan juga bisa mendownload laporan bulanannya. Nah, untuk aplikasi yang ke arah customer atau customer database software itu kami menyarankan adanya menggunakan aplikasi kontak.com. Itu sebetulnya sebuah website sih. Nah, di sini fiturnya antara lain adalah database customer dan stakeholder. Selain itu juga ada pelaporan, tugas dan KPI karyawan juga bisa dicatat di sini, automatisasi dokumen dan lain sebagainya. Ya, berarti kan kurang lebih seperti itu ya yang bisa kita lihat proses produksinya ataupun strategi-strategi apa sih yang dijalankan oleh produsen basreng di Desa BJ Harjo. Cuma mungkin salah satu concern atau masalah yang saya lihat dalam proses produksi basreng ini sendiri, kalau dilihat kan proses pendinginan basreng ini dari penggorengan pertama itu kan memakan waktu yang agak cukup lama ya, sekitar 12 jam. Yang dimana itu membuat waktu produksinya itu tuh semakin cukup lama. Jadi kan ibaratnya kalau ada pemesanan di hari ini itu kira-kira baru bisa selesai itu 2 hari lagi, yang dimana
kurang efisien kan kalau dia. Kira-kira rekomendasinya apa sih yang bisa diberikan kepada si produsen basreng desa Beharjo ini agar waktu ataupun timeline proses produksinya itu tuh bisa lebih efisien lagi, ya, dimana itu bisa membuat kuantitas penjualannya pun bisa lebih bagus seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, Mas Ojan, jadi di sini kelompok kami merekomendasikan adanya sebuah alat pendingin air dan ini cocok untuk digunakan pada pabrik pembuatan adonan bakso, yaitu disebutnya adalah water chiller. Jadi water chiller ini membantu menghasilkan air dingin sehingga proses pendinginan setelah penggorengan pertama itu akan lebih cepat. Jadi diharapkan dengan menggunakan water chiller ini nantinya proses pendinginan akan lebih cepat gitu ya dan tidak akan memakan waktu sampai dengan 12 jam. Kalau berdasarkan datanya sih chilling time-nya itu bisa sekitar 60 menit sampai dengan 80 menit. Jadi cukup cepat ya Mas ya. Gitu. Selain itu juga kalau kita lihat salah satu permasalahan utama yang ada di BJ Harjo ini mungkin adalah kurangnya sarana pemasaran. Nah, kira-kira gimana nih rekomendasinya yang bisa kita berikan terkait masalah pemasaran ini agar BJ Harjo bisa meningkatkan sarana pemasarannya? Ya, jadi gini Mas Bayu, sebetulnya dari desa BJ Harjo sendiri itu sudah ada nih websitenya, namanya BUMDes Maju Mandiri. Cuman memang belum bisa dimaksimalkan gitu, karena ini belum dijadikan semacam marketplace untuk desa BJ Harjo gitu. Jadi rekomendasi dari kita, kalau bisa dari desa BJ Harjo itu bekerja sama dengan dinas terkait ataupun perbankan, bisa bank umum maupun bank BPD, untuk mengembangkan website yang dapat digunakan untuk mempromosikan baik wisatanya maupun produk UMKM-nya, termasuk si basreng BJ Harjo ini. Nah, terus website ini juga sebaiknya dilengkapi dengan sosial media, jadi istilahnya netizen bisa mengetahui lebih cepat tentang produk-produk apa sih yang dihasilkan oleh desa BJ Harjo ini, gitu. Sehingga teman-teman semua bisa lebih tertarik lagi untuk datang ke desa BJ Harjo maupun memesan produk basreng ini, Mas Bay, gitu. Oh, gitu ya, Mbak Yu. Kemudian terkait produksi dan pengepakan kan saat ini di tempat yang berbeda. Kira-kira rekomendasi yang tepat seperti apa ya? Oke. Jadi gini Mas Victor, karena lokasi antara produksi, pengepakan, dan juga pemasarannya itu berbeda-beda, otomatis akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Selain itu juga, apalagi untuk transport, terus kemudian juga movement-nya akan lebih banyak gitu. Nah, oleh karena itu, kelompok kami merekomendasikan bagaimana kalau misalnya tempatnya dijadikan satu saja, sebagaimana yang sebelumnya Mas Prima juga sudah sebutkan dan ceritakan bahwa mereka memang berencana untuk membangun sebuah lokasi untuk penjualan basreng ini di suatu tempat dekat Edupark, di mana ternyata lokasi tersebut sudah sangat berdekatan dengan lokasi wisata Goa Pindul. Dan seperti rekomendasi juga kelompok kami bahwa kami harapkan dengan adanya tempat ini ya, lokasi ini gitu ya, tidak hanya mungkin menjual basreng, tapi juga bisa menjual oleh-oleh dari desa BJ Harjo itu sendiri. Cuman fokus di mana toko ini menjual adalah basrengnya, gitu Mas Victor. Nah, selain itu juga, sebagaimana Mas Prima sebutkan tadi, bahwa ada rencana untuk pembuatannya itu sekitar 12 meter kali 8 meter layoutnya. Nah, bagaimana sih Mas Abi rencana layoutnya itu? Oke, baik, jadi gini sih, kalau dari layout, pertama kan kita memang mulai dengan konsep central kitchen ya, karena kita tahu BJ Harjo ini ada beberapa daerah wisata. Kita kan sepakat tadi, seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya di slide saya, bahwa kita mau coba dia supply ke beberapa outlet-outlet kecil, ya mungkin seperti booth-booth gitu ya, entah di Goa Pindul, entah di Sami Harjo, dan beberapa desa wisata, dan juga jalur-jalur daerah atau lintas provinsi di sekitar BJ Harjo yang menghubungkan untuk Jakarta, Gunung Kidul, dan serta kabupaten di sekitarnya. Secara konsep, melihat keadaan yang ada sekitar 12 kali 8 meter.
Mungkin penataan pertama kita kan akan bagi menjadi 2 bagian. Pertama ada bisnis proses, yang kedua ada production proses. Bisnis proses ini adalah tempat di mana aktivitas bisnis utama bekerja. Di sini saya bagi jadi 2. Pertama ada main office, di mana jadi kantor utama ya. Di sini kan ada kantor tempat karyawan, kantor tempat penataan, pengarsipan, dan juga pencatatan dan lain-lain. Itu letaknya ada di tengah-tengah. Hal ini di tengah-tengah karena menunjang sekitarnya ini untuk mobilisasi informasi. Jadi nggak cuman posisinya kita buat di tengah nih, karena di tengah ini diharapkan mampu mempermudah arus informasi. Kemudian di depannya ini karena kan di edupak berarti ada kata-kata pendidikan. Otomatis ada selling point nih di sini bahwa masyarakat di situ juga bisa datang, bisa sekalian melihat, bisa sekalian belajar gimana caranya proses pembuatan basreng ini. Nah, itu adanya di main outlet. Main outlet itu ada di depan persis bagian kantor. Kenapa ditaruh di depan juga? Selain untuk lalu lintas keluar masuk kantor, ini untuk melihat bahwa aktivitasnya ini seperti hidup gitu. Jadi tidak terlalu sepi kalau tidak ada pengunjung, tetap ada lalu lalang pegawai dan karyawan untuk keluar masuk kantor. Nah, main outlet online ini termasuk dalam bisnis proses. Jadi dia ada di daerah retail. Daerah retail itu daerah yang memang dikhususkan untuk melakukan penjualan. Main outletnya ini ada di depan. Secara konsep karena memang dia menunjang akses keluar masuknya pengunjung dan juga barang belanjaan yang memang dibeli. Selanjutnya kalau kita masuk ke dalam production prosesnya, di sini kan kita lihat nih di bagian pertama di sebelah kiri dari saya mungkin ada kata-kata gudang inbound. Jadi di sini memang karena central kitchen kita harus bisa memastikan lalu lintas distribusi supply chain-nya juga efektif. Ada 2 lalu lintas distribusi supply chain di sini. Yang pertama gudang inbound dan gudang outbound. Gudang inbound ini dikhususkan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang bahan baku seperti tepung, daging sapi olahan, kemudian juga plastik-plastik packaging dan lain-lain. Kemudian di outbound warehouse ini di gudang outbound adalah tempat untuk mengirimkan barang jadi yang umumnya direncanakan untuk mendistribusi barang-barang dari dalam gudang ke beberapa retail outlet atau booth-booth yang ada di sekitar Yogyakarta, Gunung Kidul, B.J. Harjo pada khususnya dan sekitarnya yang mungkin nanti efisien secara biaya untuk dipilih menjadi perwakilan outlet-outlet. Selanjutnya gudang inbound dan outbound ini didesain untuk masuk ke mobil-mobil kecil dan juga motor roda 3. Mungkin kalau kita coba asumsikan lalu lintas mobilitas logistik yang masuk itu di bak-bak pick up ya, karena kan ini juga kalau lihat dari video awal medannya juga kita harus perhatikan bahwa masih berbukit, bergunung dan juga beberapa infrastruktur juga memang belum bagus. Jadi gudang outbound ini diperkirakan dikhususkan untuk mobil-mobil mini box, van dan juga motor roda 3. Selanjutnya juga di gudang outbound ini kita berencana untuk didesain ramah untuk roda 2 karena memang direncanakan logistiknya ini bisa memperdayakan masyarakat sekitar. Jadi dia bisa menggunakan motor nih buat pick up. Kalau bahasa di saya sih namanya pakai gronjong ya. Gronjong tuh kayak keranjang 2 gitu yang di belakang. Nah, itu kan setidaknya jadi membantu masyarakat juga ya. Mereka beli motor, beli apa, jadi bisa dipakai. Dan juga B.J. Harjo ini bisa bersinergi langsung nih sama penduduk. Nah, kalau secara layout, prosesnya itu dari gudang inbound, itu barang akan masuk proses sortir dan pembersihan. Ya, proses sortir dan pembersihan ini sengaja juga diletakkan di gudang inbound, karena bila terjadi defect atau cacat, atau memang barang-barang yang diretur ditolak, itu bisa langsung diinformasikan ke main office yang ada di sampingnya, kemudian juga bisa langsung masuk ke proses packing. Packing di sini bukan packing untuk dijual, tapi packing memang untuk dikembalikan ke distributor melalui gudang inbound. Jadi secara administrasi, data governance semuanya juga tertata. Gitu. Nah, di masing-masing posisinya ini ada PIC nanti yang bekerja seperti tadi kita lihat rekomendasi dari Mas Prima yang jabarkan secara job design akan ada tambahan PIC atau supervisor yang akan mengelola tugas-tugas tersebut. Dari proses sortir ini akan masuk ke proses pemotongan. Proses pemotongan ini langsung masuk ke main proses core bisnisnya dia, di mana secara bertahap proses pemotongan, penggorengan, proses pemberian rasa, dan juga proses gramasi, karena kan ada beberapa rasa juga di sana. Nah, proses ini rencananya akan dibuat tidak paralel, tapi memiliki 2 mesin. Jadi ada 2 line di sini, di mana bila salah satu line mati bisa berlanjut ke line selanjutnya. Karena bila dibuat single tidak paralel, ditakutkan bila nanti terjadi kendala di salah satu proses
produksi seperti misalnya proses penggorengan, bisa jadi pada waktu tertentu pergantian gas, itu juga kan kita harus perhatikan ya, membutuhkan waktu. Proses pemotongan mungkin pisau, pergantian mata pisau, pergantian atau maintenance mesin dan lain-lain supaya lebih maksimal. Selanjutnya itu dibuat ada dua unit atau 2 line produksi gitu yang bekerja secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ada proses pemberian rasa. Di sini juga membutuhkan tempat khusus karena memang di sini seperti worksel ya, karena dia harus secara spesifik, jangan sampai rasa-rasa basrengnya ini tercampur. Nah, dengan tercampurnya rasa itu juga memberikan bad quality. Jadi kualitasnya juga menurun, kekecewaan konsumen dan lain-lain. Masuk selanjutnya ke proses gramasi. Proses gramasi dan quality control. Di sini memang diperlukan proses gramasi untuk memastikan bahwa setiap produk atau setiap buah basreng yang dihasilkan itu masuk ke dalam yield yang tepat. Jadi secara basis produksi kita punya standar error yang mungkin belum bisa sampai 1% seperti Six Sigma Black Belt yang bisa sampai 0,00 sekian. Mungkin saat ini kita berencana semoga bisa di angka 10-5% secara gramasi. Misalnya dalam satu basreng itu 10 gram, minimal errornya itu hanya di angka 9-11. Jadi masih bisa ditolerir dan juga secara kasat mata diterima konsumen, belum tidak mempengaruhi visualisasi secara langsung. Selanjutnya itu di proses packing. Nah, proses packing ini juga proses sterilisasi yang paling penting ya, karena setelah proses produksi ini harus juga steril. Nah, di sini proses packing tadi saya bilang ada 2. Jadi pertama, packing memang untuk masuk ke dalam line yang memang bisa dijual, kemudian packing untuk barang-barang yang defect yang memang harus dikembalikan ke produsen atau barang-barang yang memang tidak jadi terpakai. Nah, setelah di packing, mereka akan masuk ke outbound warehouse. Nah, outbound warehouse ini akan berdekatan dengan main outlet. Jadi setiap barang akan masuk juga ke main outlet, kemudian juga bisa di pick up melalui outbound warehouse. Kurang lebih seperti itu konsep layout yang mau coba kita terapkan. Di sini kita bisa lihat ada beberapa gambaran ukuran-ukuran dan juga perkiraan penataan ruang dan mesin dari proses layout tersebut dalam skala meter. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan, Mbak. Gimana nih yang lain? Apakah ada tambahan atau memang ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagus sih Mas Abi itu. Jadi mungkin pas juga sama rencana itu ya. Tempat produksinya kan 12x8 ini. Kalau lihat layoutnya sih pas banget ini. Oke, baik. Baik, sekian dari kami. Kelompok 3. Eksekutif MBA 49A. Mata kuliah Teknologi and Operation Management D2RT Desa Bejiharjo. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih Bu Rika. Dadah.